आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। मेरा एक कांस्टेबल घायल हो गया है। Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Raksak 2024. Bagaimana keseruan filmnya, gak perlu banyak basa-basi lagi. Ini dia alur ceritanya. Pada suatu hari di kota Kulgam telah terjadi sebuah serangan yang diluncurkan oleh para teroris yang merupakan orang yang berasal dari Kashmir, Pakistan, yang telah membuat India telah memerintah para tentara-tentara untuk membantu menjaga negaranya, serta mencari tahu mengenai para teroris itu sebentar lagi akan melakukan penyerangan mendadak. Di saat itu terlihat para tentara sedang menghabiskan waktu untuk bersenang-senang sebelum melakukan tugas mereka, di mana pasukan tentara tersebut dari Subedar Sumbir Singh dan DSP Aman Thakur di saat itu yang akan menjalankan misi untuk mencari tahu mengenai teroris itu. Di samping itu mereka berdua mendapat laporan bahwa ada kabar buruk telah terjadi di mana penyerangan terhadap konvoi CRRV di Pulwama, yang di saat itu seorang pelaku peledak bom telah bunuh diri dengan menabrakkan mobilnya yang berisi bahan peledak ke dalam konvoi yang membuat ledakan yang sangat dahsyat. Seketika Subedar dan Thakur langsung pergi ke lokasi tersebut untuk melakukan sebuah pengecekan. Di sisi lain, Basu selaku penasihat keamanan kota Pulwama sedang berbincang-bincang dengan Jenderal Rakesh mengenai kotanya yang akhir-akhir ini terjadi sebuah pengeboman, yang mana para teroris ini menjadikan kota Pulwama sebagai sasaran utama mereka. Menurut Jenderal Rakesh, sepastinya pengeboman itu tidak hanya terjadi di kota Pulwama saja, melainkan di kota-kota yang lain, yang akhirnya Jenderal Rakesh akan mengarahkan dan mengerahkan semua pasukan tentaranya. Jenderal Rakesh juga akan membuat sebuah operasi yang akan menggagalkan rencana para teroris itu, dan di samping itu pun para pasukan tentara akan segera mengevakuasi orang-orang sebelum menjadi korban ledakan lagi. Di perbatasan kota Kulgam, terlihat Subedar, Thakur beserta pasukannya melakukan sebuah operasi di mana mereka telah mengecek para pengendara yang ingin masuk ke kota Kulgam. Sementara itu, sebuah mobil berhenti di kejauhan untuk menghindar dari operasi tersebut. Dari dalam keluar seorang pria menodongkan sebuah pistol ke arah wanita yang dibawa menuruni jurang. Subedar dan Thakur kemudian mengejar mereka karena gerak-gerik pria itu sangat mencurigakan. Yang ditakutkan pria itu adalah seorang teroris yang ingin melakukan pengeboman di kota Kulgam. Tak lama kemudian mereka berdua berhasil menabrak pria itu hingga tewas dan akan menjadikan sebuah informasi untuk berjaga-jaga. Di samping itu mereka telah menemukan beberapa senjata di dalam mobil tersebut, yang pastinya akan digunakan untuk melakukan aksi mereka guna melumpuhkan tentara kota Kulgam. Sementara itu Thakur memfoto pria teroris ini sebagai bukti dan informasi. Di samping itu Subedar merasa agak aneh setelah melihat sisa bunga yang menempel di sepatu para teroris itu. Subedar kemudian mengatakan bahwa kelompok lain juga semakin aktif seperti Tanzim Mujahidin, yang di waktu itu Subedar sendiri yang juga ikut dalam misi yang sangat menegangkan. Sementara itu di tempat klinik kecil, terlihat seorang dokter bernama Klinik yang merupakan sebagian teroris itu, yang bersinggah di kota Kulgam untuk mencari informasi dan menjalankan sebuah misinya. Asisten Rehana kemudian mengatakan bahwa saudara laki-lakinya bernama Mujtaba telah tertangkap dan tewas, di mana tentara Kulgam telah mengetahui pergerakan para teroris. Sementara itu dokter Klinik mendapat sebuah telepon dari seorang komandar bernama Saab. Dokter Klinik kemudian mengatakan bahwa ia akan menyerang Menteri Pertahanan dan Panglima Militer India. Kemudian mengirim pesan bahwa India bahkan tidak dapat melindungi Menteri Pertahanannya di lembah. Dokter Klinik juga mempunyai harapan yang sangat besar terhadap kelompok Tanzim ul Mujahidin, yang pastinya akan berhasil melumpuhkan para penjaga kota Kulgam yang ingin menghentikan aksi para teroris. Keesokan harinya di base, para tentara di Srinagar terlihat para tentara sedang latihan agar lebih kuat melawan para teroris. Di samping itu Subedar telah melaporkan kepada mayornya bahwa mereka telah mendapatkan satu teroris bernama Mujtaba serta beberapa senjata yang terdapat di dalam mobil yang dikendarainya. Subedar kemudian mengatakan bahwa Subedar telah menemukan sisa bunga di alas kaki teroris yang sangat unik sekali di Gunung Kangani di saat mereka melakukan sebuah operasi.
Untuk pengecekan para pengendara yang ingin memasuki kota Kulgam yang ditakutkan ada salah satu dari mereka adalah teroris. Kini, Subedar ingin menyelidiki yang mana Subedar meminta izin kepada mayornya karena sejak Subedar menemukan penembak jitu, Subedar sangat khawatir teroris biasanya menggunakan AK-47 atau senjata otomatis. Mayor kemudian meminta kepada Subedar untuk memimpin operasi gabungan untuk menyelidiki serangan teroris yang lebih besar yang ditujukan kepada Panglima Angkatan Darat dan Menteri Pertahanan. Karena selama kunjungan mereka ke Kashmir setelah puluhan mereka belum menemukan bukti apapun. Yang akhirnya mayornya mengizinkan agar mereka juga lebih cepat mencegah pergerakan teroris. Setelah itu Subedar pergi ke tempat pencurian untuk mencuci seragam bersama Balaram. Balaram kemudian memuji Subedar karena kerjaannya sangat bagus dan bisa menjadi contoh untuk para tentara yang lainnya. Tak lama kemudian Subedar mendapat telepon dari sahabatnya yaitu Tiku yang sedang memantau pergerakan teroris. Tiku kemudian mengatakan bahwa Subedar telah mengirim Tiku sebuah foto teroris itu yang sepertinya dia adalah sebagian dari para teroris yang diam-diam memasuki kota Kulgam. Menurut Tiku, di mana pria itu memiliki tugas pertamanya yakni membawa senjata keluar masuk kota Kulgam, yang kini mereka telah menginap di sebuah rumah untuk menjadi tempat persembunyian dan menyamar sebagai seorang penduduk yang sedang mengembala di perbukitan di Kangandurani sembari memantau pergerakan para tentara. Yang kini Subedar harus mencari tahu keberadaan mereka agar mempermudah penyelesaiannya. Keesokan harinya Subedar dan Takur melakukan operasi bersama ke sebuah perbukitan di Kanga yang merupakan menjadi sarang para teroris yang telah masuk ke wilayah mereka. Di saat itu Subedar mendapat informasi dari salah satu pasukan yang sudah dikirim ke lokasi tersebut, di mana ia telah menemukan dua orang yang tinggal di sebuah rumah di bukit kecil, yang mana pria itu telah mengirimkan sebuah foto bersama dengan Kalsanikov, dan itu mereka memiliki senjata sniper dengan teleskop di atasnya yang di saat itu pria itu sedang menunggu di dekat rumah untuk melihat pergerakan mereka. Setelah itu pria tersebut mendekati rumah itu untuk melihat seisi rumah tersebut. Di samping itu pria tersebut juga melihat satu orang teroris bernama Bajan yang baru saja terbangun dari tidurnya. Dan di sekelilingnya terdapat beberapa senjata yang ingin digunakan untuk berperang. Namun tiba-tiba saja teroris yang satunya memukul menggunakan batu kepala pria tersebut hingga mengeluarkan darah lalu tewas. Teroris itu juga telah menghabisi pria itu agar tidak bisa memberikan sebuah informasi mengenai keberadaan mereka. Dan setelah itu dua teroris itu pergi dari persembunyiannya dengan membawa senjata mereka. Tak lama kemudian Subedar dan Takur tiba di lokasi tersebut. Di samping itu mereka berdua telah melihat satu pasukan yang tadi mengintai sudah tewas dengan sangat mengenaskan. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam rumah tersebut untuk mencari sesuatu yang bisa dijadikan petunjuk. Namun mereka tidak menemukan apapun melainkan hanya rumah yang kosong. Yang mana para teroris itu telah membawa semua senjata perang mereka dan sudah meninggalkan lokasi itu. Sementara itu Bajan dan rekannya berada di bukit yang lain yang di saat itu mereka memberikan sebuah kotak kepada rekannya yang bersembunyi di bukit tersebut. Bajan dan rekannya kemudian pergi ke desa Kakapura karena dokter klinik telah mengatur sebuah rancangan. Di sisi lain, Mayer telah mengerahkan beberapa pasukan ke pusat kota Srinagar, di mana mereka akan bersembunyi di sana karena menurut Mayer tempat tersebut akan didatangi para teroris itu. Karena pusat kota Srinagar sangat sedikit sekali penduduknya dan maka dari itu bisa dijadikan sebagai tempat persembunyian para teroris. Dan tak lupa mereka juga mengecek semua ID card dan kartu identitas para penduduk. Kembali ke Subedar yang di saat itu sedang membuat sebuah rencana, yang mana Mayer sudah berada di pusat kota Srinagar yang di sana mereka akan bersembunyi lalu melakukan penyergapan terhadap teroris yang berada di sana. Sedangkan Subedar juga akan memotong jalan di wilayah desa Kakapura agar para teroris itu terkepung. Di samping itu dokter klinik telah menyiapkan sebuah rencana di mana beberapa teroris telah menyamar sebagai penduduk desa yang akan mengendarai sebuah ambulan. Adapun di dalam ambulan tersebut terdapat beberapa senjata dan barang-barang yang akan digunakan untuk melawan para tentara yang berada di desa Kakapura agar para teroris bisa melanjutkan misi mereka. Sementara itu dokter klinik telah memberikan sebuah mobil kepada asisten wanitanya Rehana agar bisa membantu rekan-rekannya yang berada dalam keadaan yang darurat. Di saat itu Subedar mendapat telepon dari Mayor bahwasanya para teroris itu telah dipimpin oleh Haider Kasim. Sontak Subedar sangat panik dan takut karena Haider Kasim adalah seorang teroris yang sangat mematikan. Takur kemudian memerintahkan Subedar untuk fokus dengan misinya dan tidak usah memikirkan karena Takur akan membantunya di setiap apapun masalah yang menimpa dirinya. 7 hari sebelum peperangan, terlihat Baja dan rekannya tiba di sebuah desa bernama Kakapura. Mereka kemudian menemui salah satu penduduk desa tersebut yang berasal dari Kashmir.
di mana Bajan telah memerintahkan mereka untuk menutup dan mengunci sebuah pintu dan juga jendela. Adapun anak dan istri pria itu sangat takut dan tidak setuju kalau Bajan dan rekannya bersembunyi di rumahnya. Ditakutkan mereka akan memperalat dan akan membunuh mereka jikalau tidak mematuhi apa yang mereka mau. Yang di saat itu Bajan telah menyandera mereka agar tidak memberitahu kepada orang-orang kalau mereka berada di rumah mereka. Bajan kemudian memerintahkan kepala keluarga mereka untuk membeli daging di luar. Dan tak lupa Bajan juga memberikan uang dan sebuah kertas yang menunjukkan dari Kashmir. Sementara itu anak dan istrinya telah disembunyikan di dalam rumahnya, di mana mereka akan membuat rencana untuk melumpuhkan para tentara itu. Di sisi lain, Subedar sedang berpatroli bersama rekan-rekannya ke pusat kota Srinagar. Di samping itu Subedar telah menemukan seorang pria yang agak mencurigakan di pinggir jalan. Di samping itu, pria tersebut telah menunjukkan kartu identitas palsunya yang ternyata pria tersebut adalah Farhan. Tak lama kemudian Subedar mendapat kabar dari temannya yaitu Tiku yang berada di desa Kaakapura bahwasannya Tiku telah mencurigai seorang pria yang merupakan salah satu penduduk Kaakapur, di mana Tiku yang telah menemukan sebuah kertas yang hanya dimiliki oleh orang Kashmir. Ditakutkan pria tersebut akan bertemu dengan teroris ataupun ada hubungan dengan seorang teroris. Maka dari itu kini Tiku sedang mengikuti pria tersebut karena siapa tahu teroris telah bersembunyi di rumahnya. Subedar kemudian langsung bergegas ke lokasi di mana Tiku berada untuk menyergap pria tersebut. Sementara itu, Haider Kasim selamat dari pemeriksaan Subedar dan melanjutkan ke tempat tujuannya. Sementara di rumah pria itu terlihat salah satu rekan Bajan yaitu Nur sedang bersama kedua anak pria itu. Tabasum kemudian telah mengatakan bahwa Nur itu sangatlah hina ataupun seorang pengecut. Karena Nur itu telah menyandera seorang wanita yang tidak bersalah sedangkan Nur hanya ingin dimuliakan. Sontak Nur pun marah dan hendak menembak Tabasum karena telah menghinanya yang membuat hatinya sangat sakit. Tak lama kemudian ayahnya Tabasum sampai dan meminta kepada Nur agar bisa melepaskan putrinya. Sementara itu Tiku, Subedar dan pasukannya sudah sampai di rumahnya Tabasum. Di luar rumah terlihat Subedar telah memerintahkan pasukannya untuk mengepung rumah tersebut. Subedar kemudian menghubungi mayornya bahwasanya mereka telah menemukan teroris yang telah bersembunyi di salah satu rumah penduduk. Mayornya kemudian mengatakan bahwa di tempat ia berada juga dalam masalah karena Haider Kasim sudah tiba di tempat tersebut. Kini Mayor dan pasukannya sedang membuat rencana baru untuk melumpuhkan Haider Kasim dan anak buahnya. Subedar kemudian diam-diam mendekati rumah itu untuk melihat di manakah letak para teroris itu. Terlihat di dapur Tabasum ibu dan adiknya sedang memasak untuk para teroris itu. Nur kemudian masuk ke dalam dapur karena ia sudah sangat lapar sekali. Namun makanan masih dimasak. Di saat itu Nur dan Tabasum selalu bertengkar dengan adu bacot karena Tabasum sangat kesal sekali dengan mereka. Di samping itu Subedar memberi isyarat kepada Tabasum kalau ia akan membantunya. Kemudian memerintahkan Tabasum dan lainnya untuk mengikuti arahan yang diberikan oleh Subedar. Sementara itu Tabasum hampir saja ketahuan oleh Nur yang sedang memberi isyarat kepada Subedar. Tabasum kemudian melakukan segala cara yang membuat Nur terganggu agar Nur pergi dari dapur tersebut. Tak lama kemudian Nur akhirnya pergi dari dapur tersebut karena ia terganggu dengan suara blender yang sangat berisik sekali. Tabasum kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur melewati jendela belakang, yang akhirnya mereka berhasil kabur dari dalam rumah tersebut. Di samping itu Nur memberitahu Baijan bahwasanya tentara Srinagar sudah mengepung rumah mereka. Baijan kemudian memerintahkan Yusuf untuk mengalihkan perhatiannya dengan menembaki mereka dari lantai atas. Subedar akhirnya berhasil membunuh Yusuf yang telah mengalihkan perhatian Subedar. Subedar kemudian masuk ke dalam rumah untuk menumbangkan teroris yang lainnya. Namun di saat itu Subedar tidak menemukan sama sekali teroris itu di dalam rumah tersebut yang mana para teroris telah kabur melewati pintu belakang yang kini telah pergi menuju jalan raya bersama ayahnya Tabasum. Di jalan raya terlihat ayahnya Tabasum telah memberhentikan sebuah mobil bersama Baijan dan teman-temannya. Baijan kemudian berterima kasih kepada ayah Tabasum karena telah membantunya. Yang akhirnya Baijan membunuh ayah Tabasum dengan menggorok lehernya. Dan setelah itu Baijan pergi dengan mengendarai mobil ke kota Alupur. Di sisi lain terlihat Farhan mendatangi dokter klinik untuk memberikan sebuah barang yang telah diberikan oleh Baijan yang akan diletakkan di dalam mobil ambulan. Dokter klinik kemudian memerintahkan Farhan untuk menaiki ambulan bersama dengan Rehana, yang mana mereka akan membawa barang-barang tersebut dan senjata-senjata yang berada di dalam mobil ambulan tersebut, yang mana mereka akan menghantarkan mobil itu ke desa Hakpura. Sementara itu Baijan dan teman-temannya sudah tiba di kota Alupur.
yang di saat itu mereka mengenakan baju yang sama dan sebuah kacamata agar tidak ada yang mengetahui mereka. Tak lama kemudian Baijan dan teman-temannya menemukan sebuah tempat persembunyian selanjutnya, yaitu di tempat sekolahan yang menurut mereka menjadi tempat yang aman. Sementara itu mereka juga bisa menjadikan anak-anak itu sebagai sandera mereka. 3 hari sebelum peperangan, terlihat Jenderal Rakesh sedang membuat rencana operasi untuk mengalahkan para teroris itu. Yang mana Jenderal Rakesh telah mengirim beberapa lokasi yang terdapat teroris yang akan meluncurkan aksinya. Yang di sana terdapat Rehana yang merupakan anggota tentara Srinagar yang ternyata Rehana telah mengkhianati Jenderal Rakesh. Yang mana Rehana telah bersekongkol dengan teroris dan selalu membocorkan rencana tentara Srinagar. Di sisi lain, Mayor Thakur sedang bertanya-tanya dengan penduduk Alufur mengenai teroris itu dengan menunjukkan satu persatu wajah para teroris kepada penduduk Alufur. Yang di saat itu mereka telah mendapatkan informasi dari seorang anak kecil bernama Bobby, yang katanya ia pernah melihat Baijan karena ia telah menjatuhkan es krimnya saat Bobby baru saja pulang dari sekolahnya. Bobby kemudian menambahkan bahwa para teroris itu telah menuju ke sekolahnya dan bersembunyi di sana. Yang pastinya para tentara ataupun polisi tidak akan mencurigai sekolahan sebagai tempat sembunyi mereka. Sontak Mayor dan Thakur langsung mengerahkan pasukannya untuk menuju ke sekolah tersebut. Dan tak lupa Mayor juga memberitahu Subedar kalau para teroris itu telah bersembunyi di sekolah yang tidak jauh dari Subedar berada. Di sekolah terlihat Thakur sudah berada di sekolahnya tersebut bersama pasukannya. Thakur kemudian memerintahkan pasukannya untuk menyelamatkan anak-anak yang berada di dalam sekolah agar mereka tidak terkena tembak dan tidak dijadikan sebagai sandera oleh para teroris itu. Tak lama kemudian dari arah dalam, Nur telah menembaki para polisi penjaga itu yang membuat salah satu polisi penjaga telah terluka akibat terkena tembakan. Yang akhirnya Thakur memerintahkan pasukannya untuk mundur terlebih dahulu. Di saat itu terlihat beberapa orang telah datang ke sekolah tersebut dan telah memaksa ingin menghadapi para teroris tersebut. Thakur kemudian menahan dengan sekuat tenaga karena Thakur tidak ingin mereka terkena sebuah tembakan. Namun tiba-tiba saja Baijan telah menembak tubuh bagian belakang Thakur yang membuat Thakur lemas kesakitan. Di samping itu Thakur berusaha menahan orang-orang itu agar tidak masuk walaupun Thakur dipukuli. Tak lama kemudian Subedar datang bersama pasukan mereka untuk menolong Thakur. Subedar kemudian mengerahkan pasukannya agar masuk ke dalam untuk membantu para polisi penjaga. Di samping itu Thakur terjatuh karena tidak kuat menahan luka tembak yang berada di bagian badan belakangnya. Subedar kemudian membawa Thakur berlindung di balik sebuah mobil agar tidak terkena tembakan. Thakur kemudian meminta maaf kepada Subedar karena tidak bisa membantu dirinya. Dan di saat itu Thakur telah menyemangati Subedar agar bisa membasmi para teroris itu karena supaya orang-orang selamat dari para ancaman-ancaman teroris itu dan mereka bisa tanding bola voli lagi. Sementara itu Nur telah membawa sebagian anak-anak ke lantai atas di mana mereka berada. Nur juga telah membawa salah satu anak ke dekat sebuah jendela lalu menghadapkan ke arah luar sembari mengatakan bahwa jikalau para tentara ataupun polisi penjaga menyerang para teroris itu, maka anak ini tidak akan selamat. Di saat itu, Thakur telah menasihati Subedar agar terus menyerang mereka karena para teroris itu tidak akan melukai ataupun membunuh anak-anak itu. Yang adanya anak-anak tersebut menjadi sandera mereka untuk menakut-nakuti para tentara. Dan akhirnya Subedar memberanikan diri untuk maju melawan mereka dan mengerahkan pasukannya untuk memasuki sekolah tersebut. Di dalam sekolah terlihat Nur sedang dimarahi oleh Baijan karena Nur selalu mengambil tindakan sendiri dan tidak mengikuti arahan yang akan membuat kekalahan. Nur kemudian pergi dari lantai atas itu karena marah di mana Baijan selalu memarahi dirinya. Dan Nur tetap akan mengambil tindakan sendiri untuk melawan para tentara dan polisi penjaga itu. Di samping itu Subedar memanjat sebuah pipa untuk mengetahui letak-letak para teroris itu berada. Tak lama kemudian, Subedar akhirnya menemukan Nur yang sedang berjalan di lantai 2 sendirian. Subedar kemudian mengalihkan perhatiannya dengan mengetuk jendela itu agar Nur menghampiri jendela tersebut. Sementara itu Balaram dan pasukan yang lainnya akan masuk ke dalam dan menyergap Nur dari arah belakang. Yang akhirnya Balaram berhasil memutar kepala Nur hingga tewas dan melanjutkan naik ke lantai atas untuk menyelamatkan anak-anak yang ada di sana. Di luar sekolah terlihat Farhan sudah sampai di depan sekolah. Namun dia tidak bisa masuk untuk memberikan sebuah barang dikarenakan banyak pasukan tentara dan polisi yang telah mengelilingi sekolah tersebut. Farhan kemudian menghubungi dokter bahwasanya ia tidak bisa masuk ke dalam untuk memberikan barang tersebut. Dokter Klinik kemudian mengatakan bahwa ia harus menunggu aba-aba yang akan diberikan oleh Baijan dan teman-teman. Kembali ke Subedar yang di saat itu sudah sampai di lantai atas, yang mana ternyata Baijan pernah berduel dengan Subedar di beberapa tahun yang lalu di mana Subedar sedang melakukan misinya. Yang di saat itu Baijan telah menghubungi dokter Klinik untuk menghantarkan barangnya tersebut. Namun sampai sekarang belum juga diantarkan oleh Rehana yang akhirnya dokter Klinik sendiri yang turun tangan. All use attention, all use attention.
Di saat itu Baijan, satu rekannya yang dibantu oleh Farhan, telah memaksakan diri turun ke bawah untuk mengalahkan para tentara dan polisi penjaga, yang mana mereka telah menumbangkan satu persatu para tentara dan juga para polisi. Namun di saat itu Subedar telah menghalangi Baijan yang ingin kabur dari tempat tersebut, yang akhirnya Subedar dan Baijan kembali berduel seperti beberapa tahun yang lalu. Di samping itu Subedar sekuat tenaga mengalahkan Baijan walaupun terkena tembakan beberapa kali, yang akhirnya Subedar berhasil mengalahkan Baijan dengan segala usaha dan kekuatannya. Sementara itu Takur melawan Farhan walaupun masih dalam keadaan yang lemas, yang di saat itu Takur terkena tembakan di bagian lehernya yang seharusnya membuat Takur tewas. Namun beruntungnya Takur masih belum tumbang juga karena ia mengingat perkataan yang ingin menyelamatkan orang-orang. Yang akhirnya Takur menusukkan sebuah pisau ke kaki Farhan dan ke lehernya yang membuat Farhan terjatuh dan juga tewas. Di samping itu Takur tiba-tiba saja terjatuh lemas karena sudah tidak tahan lagi menahan banyak luka tembakan di badannya. Yang akhirnya Takur tewas dan tidak bisa melanjutkan kehidupannya lagi. Di samping itu, Mayor telah menghentikan dokter Celinik yang sedang mengendari ambulannya. Mayor dan pasukannya menembaki mobil ambulan tersebut sehingga dokter Celinik tidak bisa melakukan apapun lagi. Yang akhirnya dokter Celinik tewas tertembak di dalam mobil tersebut. Di sisi lain, terlihat Subedar berada dalam ambulan karena sedang dalam keadaan kritis. Subedar kemudian mengatakan kepada teman-temannya itu mengenang jasa-jasa Subedar dan Takur yang sepertinya tidak lama lagi akan meninggal dunia dan tidak bisa melanjutkan kehidupannya lagi. Yang di saat itu dokter sudah berusaha semaksimal mungkin namun nyawa Subedar tidak bisa diselamatkan lagi. Yang akhirnya Subedar dan Takur tewas di peperangan tersebut yang telah meninggalkan banyak sekali sebuah kenangan. Beberapa kemudian temannya Takur mendatangi rumahnya untuk memberitahu kepada istrinya bahwa Takur tewas. Sontak istrinya langsung menangis karena suami yang disayangi telah tewas demi menyelamatkan negara dan orang-orang yang di saat itu pun istrinya Takur telah membayangkan di mana ia menghabiskan waktu yang sangat romantis dan bersenang-senang bersama Takur. Namun kini hanya bisa membayangkan saja yang akhirnya istrinya pun pasrah dengan takdir yang telah diberikan. Sementara itu juga istri Subedar mendatangi rumah sakit di mana ia menangis histeris karena suaminya telah tewas dalam peperangan. Di samping itu ia hanya bisa menerima nasib yang sama seperti istrinya Takur, yang hanya bisa memandangi mayatnya saja dari kejauhan. Kini istri Subedar menjalani hidupnya bersama kedua putrinya yang sama-sama menangis setelah kehilangan ayahnya. Yang akhirnya kota Kulgam dan Alifpur selamat dari pengeboman yang dilakukan oleh para teroris. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Raksak 2024. Bagaimana keseruannya? Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.